Apa standar indikator dalam Al-Quran seseorang menunaikan sholat 5 waktu dengan standar? Jadi kalau ibu menunaikan ini, berarti ketaatan ibu pada Allah sedang di bawah standar. Betul memang, sholatnya zuhur. Betul tahu waktunya 12:02. Tapi ketika ditunaikan sholatnya, waktu sholat 12:02, dia sholat jam 2:12. Ketaatan kepada Allah, ketundukan kepada Allah, yang dibuktikan oleh seorang perempuan, aspek yang pertama, ada yang sama aktivitasnya dengan laki-laki. Ada yang sama. Ya. Apa diantaranya? Rukun yang 5. Ibadah yang 5. Rukun atau pokok yang 5. Agama kita Islam punya 5 pokok. Dalilnya di hadis riwayat Muslim. Ibu kalau punya kitabnya lihat jilid yang pertama, bab muqaddimah, ya, nomor hadis yang ke-8, paling kiri sebelah atas, riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau tidak punya Sahih Muslim, lihat kitab Al-Arba'in karangan Imam An-Nawawi, nomor hadis yang kedua. Nabi ditanya tentang pokok keislaman. Mal Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Sekarang fokus, saya ambil satu contoh saja. Dari 5 ini syahadat. Seorang dikatakan muslimah kalau dia bersyahadat. Ibu sudah bersyahadat? Berarti ibu muslimah. Kalau ibu sudah mengatakan muslimah, maka ibu diikat dengan 4 amalan yang lainnya. Saya ambil satu contoh. Amalan pertama, sholat. Sholat, maka berlaku sejajar antara perempuan dengan laki-laki. Ya, laki-laki muslim, dia harus sholat. Perempuan muslimah, dia harus sholat. Karena itu kalimat sholat ketika diperintahkan oleh Al-Quran, menggunakan bahasa yang berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Silahkan cek. Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat ke-43. Paling kanan di pertengahan. Wa aqimus sholat, wa atuz zakat. Kata Allah, hei kalian, tunaikan sholat. Tunaikan. Ketika Allah menyebut tunaikan sholat, Allah tidak pisahkan laki-laki dan perempuan. Itu artinya sepanjang dia muslim, mau laki-laki, mau perempuan, wajib dia menunaikan sholat. Ini poinnya. Nah, hanya persoalannya, sholat seperti apa yang diuraikan oleh Quran, yang menjadi dasar ketaatan kita di hadapan Allah. Karena ternyata ini yang paling dahsyat. Jangan-jangan selama ibu sholat, tapi sholat ibu belum dapat pada standar ketaatan kepada Allah. Baik, sholat itu berapa waktu yang fardu? 5 waktu, Masya Allah. Ibu sholat sehari berapa waktu? Halo? 5 waktu, Alhamdulillah, Masya Allah. Anak 5 tahun, 5 waktu. 15 tahun, 5 waktu. 25 tahun, 5 waktu. Sudah 50 tahun, masih 5 waktu juga. Luar biasa. Mau berapa tahun lagi untuk tambah sholat sunnah? Lihat sini. Yang fardu berapa waktu? Berapa rakaat? Sekarang perhatikan. Apa standar indikator dalam Al-Quran seseorang menunaikan sholat 5 waktu dengan standar? Jadi kalau ibu menunaikan ini, berarti ketaatan ibu pada Allah sedang di bawah standar. Di bawah standar. Dekat dengan ban. 1. Quran surah ke-11 ayat 114 yang 5 waktunya dari jumlahnya. Quran surah 17 ayat ke-78. Ini dari segi jumlah. Ingat ya, saya turunkan tentang standar sholat yang 5 waktu. 2, dari segi waktunya. Jadi ini jumlahnya, sekarang waktunya. Quran surah ke-4 ayat 103. 3, dari segi pengamalan waktunya. Pengamalan waktunya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238, paling kanan sebelah atas. Penjagaan waktunya. Ini yang paling standar. Ini belum dengan yang sunnah. Baik, perhatikan. Salat 5 waktu, tahu dari mana dalilnya? Karena kita bikin judul muslimah dalam Al-Quran, keluarkan Qurannya. Quran surah 11 ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulatan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. 5 waktu. Dikuatkan Quran surah 17 rakaat ayat 78. Aqimis salata liduluqis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. 5 waktu.
Di sholat yang kita tunaikan 5 waktu. Kalau ibu menunaikan sholat misalnya, atau lihat anak perempuan ibu, dia beragama Islam, tapi sholatnya misalnya mohon maaf, ya kadang-kadang masih kurang dari 5. Orang mengatakan ada belang, ada belang betong. Ya kadang-kadang subuh sholat, kemudian duhurnya tidak atau sebagainya. Orang puasa Daud, dia sholat Daud. Puasa Daud, sekarang puasa, besok tidak. Dia subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Misalnya, maka ini menunjukkan sholatnya sedang di bawah standar. Paham? Baik. Sekarang, alhamdulillah, sholatnya 5. Persoalannya, lihat, yang standar ini bukan sekedar dikerjakan 5 waktu, tapi diikat dengan waktunya. Quran surah 4 ayat 103. Langsung lihat ujung ayatnya. Lihat ujung ayatnya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Perhatikan cara menerjemahkannya. Tidak usah lihat terjemahan, fokus sini. Saya langsung terjemahkan dengan ilmu balaghahnya. Perhatikan, bahasa singkatnya, orang yang beriman itu pasti tahu waktu sholat. Itu cara cepat menerjemahkannya. Baik, ibu beriman tidak? Iman, karena itu ibu disebut muslimah. Saya beriman, saya disebut muslim. Ciri orang beriman itu, kalau dia benar taat kepada Allah, kata Allah, bukan cuma siap menunaikan sholat 5 waktu, tapi kata Allah, dia pasti tahu waktu sholat. Perhatikan sini. Lihat papan tulis. Isya jam berapa nanti? Jangan lihat ke atas, tutup. Sini. Jangan lihat saya, lihat papan tulis. Subuh jam berapa? Baik, lihat baik-baik. Hari ini zuhur jam berapa? Hari ini Jumat, ya. Laki-laki Jumatan, perempuan zuhur. Taib, asar jam berapa? Saya tidak perlu simpulkan, tapi ibu bisa mengukur masing-masing. Jadi kalau untuk waktu sholat saja ibu belum tahu, artinya keadaan ibu sedang di bawah standar Jumat ini. Ibu waktu belanja tahu, waktu gajian suami tahu, ya, waktu masak tahu, waktu ngantar anak tahu, dan semua itu ketika diketahui ibu akan tinggalkan. Bukankah ketika seorang kemudian wafat dikatakan oleh seseorang telah meninggal dunia? Kalimat meninggal dunia itu bukan sekadar menunjukkan dia wafat, tapi dia meninggalkan semua urusan dunianya. Dimasak ibu akan tinggalkan. Setrika ibu akan tinggalkan. Ngantar anak ibu akan tinggalkan. Terima uang belanja ibu akan tinggalkan. Segala ibu tinggalkan. Yang ibu bawa adalah bekal akhiratnya. Kalau urusan akhirat tidak ibu ketahui waktu dan keadaannya, bagaimana ibu bisa pulang dengan tenang? Sekarang kan orang mudik saja, silahkan cek saat mudik lebaran. Setiap orang mudik itu akan tenang kalau dia punya bekal. Dan tidak sedikit orang tidak mudik karena merasa tidak punya bekal. Saya pernah tanya seseorang, kenapa tidak mudik? Gak ada bekal, Ustaz. Yang punya bekal, luar biasa. Sebelum dia berangkat, dia sudah kabari. Besok aku pulang. Masya Allah. Motornya cuman motor bebek. Bekalnya singa, Bu. Belakang. Motor tambah pelepah pisang. Tambah kardus lagi. Tambah macam-macam. Karena dia punya bekal. Begitu berangkat, dia kasih tulisan di belakang kardusnya. Aku datang sayang. Masya Allah, tulis sama dia. Karena mau pulang. Mudik dan dia punya bekal. Yang hebat, yang tahu dia akan pulang, itu bikin persiapan. Rumah dicat, masak, semua diada-adakan. Dan cuman saat lebaran, sesuatu yang tidak ada, jadi ada. Perhatikan, luarnya kongwan, dalamnya rangginang. Cuman saat lebaran. Idul Fitri. Jangan dilihat jenisnya, tapi yang kita lihat adalah, orang mudik urusan dunia saja kalau punya bekal, yang akan didatangi mereka menyambut. Yang tidak ada bisa kelihatan ada. Yang mau datang bawa bekal. Ibu dalam urusan dunia itu banyak dikumpulkan semuanya. Coba lihat berapa banyak ibu kemudian tinggali. Kendaraan yang ibu miliki. Rumah yang ibu kemudian luaskan lagi. Pertanyaan saya, kalau ibu dipulangkan oleh Allah hari ini, bekal apa yang sudah ibu bawa pulang? Ini. Kalau waktu sholat aja ibu tidak paham, bagaimana bisa sholat dengan baik? Baik, subuh jam berapa tadi? 4? 2, 23, 24, Masya Allah, 25. Luar biasa. Wah, terjadi perbedaan pendapat tentang waktu sholat subuh ya. Mungkin daerahnya beda-beda. 4, 24. Zuhur jam berapa? 12? 02. Masya Allah. Ini sudah lewat, kita ambil yang zuhur. 12.02. Lihat sini. 5 waktu. Waktunya sudah tahu, alhamdulillah.
Ternyata kata Quran, jangan cukup sekedar tahu waktunya, jaga waktunya. Quran surah kedua ayat 238. Hafidhu 'alas salawat. Hei laki-laki, perempuan, muslim, muslimah, jaga waktu salat. Jaga dimaksud adalah tunaikan sesuai dengan waktunya. Betul memang salatnya zuhur. Betul tahu waktunya 12:02. Tapi ketika ditunaikan sholatnya, waktu sholat 12:02, dia sholat jam 2:12. Gak nyambung. Ya, duhai ibu yang mencita-citakan surga. Duhai ibu yang surganya ingin surga Firdaus. Duhai ibu yang ingin masuk surga tanpa hisab. Duhai ibu yang ingin bersanding dengan Rasulullah beserta istri-istrinya. Pertanyaan saya, berapa banyak sholat yang sudah ibu maksimalkan itu? Ini baru fardunya. Apalagi dengan sunnahnya. Sekarang saya bandingkan dengan seorang istri Nabi SAW, namanya Sayyidah Maimunah. Tercantum dalam hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 414. Saya bacakan hadisnya. Sekarang ibu bandingkan keadaan ibu dengan istri Nabi dimaksud. Lihat sini. Man shalla, kalau Rasulullah SAW satu kali Rasulullah SAW bersabda, man shalla itsnatai asyrata rak'atan. Siapa yang menunaikan salat 12 rakaat sunnah fi yaumin wa lainatin, yang mengiringi salat fardunya yang 5. Dia ada 12 jenis salat sunnah, mengiringi salat fardu yang 5. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Teknisnya bisa dikerjakan 4 sekaligus atau 2-2. Rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. 4 tambah 2 berapa? 6. Rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 6 tambah 2 8. Rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, tambah 2 10. Rak'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh, 12. Perhatikan, bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Kalau dia konsisten sampai wafatnya menunaikan 12 rakaat itu, Allah akan balas untuknya, membangunkan satu rumah di surga untuknya. Satu rumah di surga. Bukan ini yang mau saya sampaikan. Perhatikan, kata Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha, tatkala saya mendengar itu, bima makna keterangan dari Nabi, laqad azamtu nafsi alla atrukaha tula hayati. Saya bertekad pada diri saya enggak akan tinggalkan selama hidup saya. Saya tidak akan tinggalkan selama hidup saya. Ibu, tolong kita bikin perbandingan ya hari ini. Lihat baik-baik. Sayyidah Maimunah itu istri Nabi, keluarga Nabi. Jelas turun ayat mengatakan semua istri Nabi dengan Nabi di surga. Istri Nabi, keluarga Nabi, dengan Nabi di surga, masuk surga tanpa hisab, surga tingkat paling tinggi, bersanding dengan Nabi. Begitu mendengar kalimat Nabi ada salat sunnah 12 rakaat, selain yang fardu, kata beliau, saya tidak akan tinggalkan selama hidup saya. Ahli surga, istri Nabi, dekat dengan Nabi, sesurga dengan Nabi, surga tingkat paling tinggi. Saya tidak akan tinggalkan salat sunnah 12 rakaat. Bandingkan sekarang dengan muslimah. Saya tidak sebutkan ibu. Cek. Anda istri Nabi? Bukan. Sahabat Nabi? Bukan. Tetangga Nabi? Bukan. Kerabat Nabi? Bukan. Belum ada ayat menjamin ibu masuk surga tanpa hisab. Belum ada ayat mengatakan ibu akan di surga bersama Nabi. Belum ada ayat mengatakan ibu akan langsung masuk surga Firdaus. Pertanyaan saya, coba cek bandingkan dengan semangat yang tadi. Jangankan yang sunnah. Yang 5 saja masih di bawah standar. Cita-cita surga Firdaus. Cek. Duhai yang merindukan surga Firdaus, ayo. Istri Nabi saja masih berjuang. Ada jaminan kebaikan. Kenapa ibu yang bukan istri Nabi tidak termotivasi? Siapa yang sudah punya rumah di surga boleh angkat tangan. Ayo, saya pulang. Ayo. Kalau ibu merasa belum punya rumah di surga, kenapa ibu tidak bangun dari sekarang? Ibu bangun, kan tadi bahannya sudah ada. Nanti itu sebelum zuhur ada 4 rakaat. Ibu kerjakan. Ba'da zuhur ibu kerjakan. Laki-laki Jumat, perempuan zuhur. Ayo maghrib masih ada kesempatan. Isya ada kesempatan. Ibu buat. Bahannya sudah ada, tinggal ibu bikin. Kata Nabi, semua umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak pengen. Jangan ibu tuliskan, baiti jannati, rumahku surgaku. Rumah ke surga ibu tidak. Ini masalah.